Anda butuh aplikasi berbasis web yang dapat melakukan pengecekan transaksi dan stok barang kapanpun dan dimanapun. Welcome to Usmart. Kami hadir untuk membantu bisnis Anda berkembang lebih efisien. Solusi cerdas untuk manajemen minimarket. Aplikasi penjualan dan pengelolaan stok berbasis web. Usmart. Aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi. Keunggulan Usmart. Efisiensi waktu, dapat dilihat kapan saja dan di mana saja. Mudah untuk diakses. Mari lihat bagaimana web ini bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana web ini dapat bekerja. Yang pertama, kita akan masuk sebagai gudang. Kita memasukkan email dan juga password. Gudang ini dia berperan sebagai pergerakan barang di mana keluar dan masuknya barang dari gudang kepada kasir. Untuk yang pertama, di pergerakan barang ini, gudang dapat menambahkan pergerakan stoknya. Barang yang keluar, barang yang masuk ke gudang, itu tentunya akan ada di daftar pergerakan stok yang satu ini. Contoh, kita akan menambahkan pergerakan stok dengan mengeluarkan barang dari gudang, yaitu kita akan menambahkannya ke kasir. Contohnya itu kita akan mengeluarkan Indomie goreng dengan jumlahnya 20 pieces. Kita lihat di sini dengan keterangannya dia sudah mengeluarkan Indomie goreng sebanyak 20 pieces pada tanggal sekian. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan untuk barang yang masuk ke gudang, di mana barang yang masuk ini berarti ada barang yang dikirim dari luar kepada gudang. Contoh di sini kita akan menambahkan barangnya itu Indomie goreng dengan jumlahnya 5, tipenya dia masuk, berarti ada barang yang masuk ke gudang sebanyak 5 pieces untuk Indomie goreng. Nah, di sini kita dapat mengekspor dan juga melakukan print pergerakan stok. Jadi jika kita ingin melakukan pembukuan atau pengecekan, tentunya ini dapat di-print jadi sehingga akan mempermudah kita. Nah, untuk di tampilan print ini akan menjadi seperti ini. Ada stock movement report-nya. Sangat praktis bukan? Nah, untuk tampilan selanjutnya ada kasir untuk Usmart Minimarket ini. Seperti biasa kita akan melakukan login terlebih dahulu sebagai kasir. Untuk tampilan yang ada di kasir nanti akan memperlihatkan daftar barang apa aja yang ada di Usmart Minimarket, lalu dapat melakukan transaksi. Untuk barang, kasir dapat melihat nama barang yang ada di Usmart Minimarket ini, mulai dari harganya dan juga stok yang tersisa itu tinggal berapa, dan kasir pun dapat mengekspor serta ngeprint barang. Apabila ingin melakukan pembukuan, itu tentunya dapat bisa langsung di print, dan itu akan menampilkan semua daftar barang yang ada di Usmart Minimarket satu ini. Lalu untuk selanjutnya di bagian transaksi ini akan memperlihatkan daftar transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Kita contoh ini untuk mie sedap, stok yang awal itu ada di 29. Kita coba untuk melakukan transaksi. Ada customer yang ingin membeli mie sedap dengan jumlahnya 1, harganya sudah tertera dan totalnya juga sudah tertera. Lalu kita cek. Nah, untuk bagian aksi detail ini akan memperlihatkan daftar barang apa aja, jumlahnya, totalnya, serta tanggal penjualan, serta yang dilakukan oleh customer. Nah, kita lihat yang sebelumnya, tadi kan untuk mie sedap itu membeli 1. Nah, sekarang ini stok yang tersisa itu dia menjadi 28. Berarti udah otomatis stoknya berkurang ketika ada yang melakukan transaksi. Dan di daftar transaksi pun kita dapat melakukan print transaksi. Jadi jika ada pemilik atau manajer yang ingin melakukan pengecekan, itu tentunya dapat dilihat daftar transaksi yang sudah ada. Melihat transaksi yang hari ini atau sebulan, dan tentunya itu dia bisa dilakukan di kasir juga. Nah, untuk tampilannya seperti ini, ada cabangnya, tanggal penjualan, barang, jumlah barang, sampai ke total harga tentunya ada, dan di sini pun ada untuk total semua penghasilan yang kita print itu nanti ada totalannya.
Next, di sini ada tampilan untuk supervisor di Usmart Mini Market ini. Untuk supervisor ini dia hanya bisa melihat pergerakan barang dan juga transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Dia tidak bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus. Jadi supervisor hanya untuk memantau pergerakan barang yang ada di gudang, keluar masuknya barang, terus transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Nah, supervisor ini hanya bisa memantaunya saja, tapi tentunya dia dapat mengekspor dan juga print pergerakan stok. Misalkan dia ingin melihat pembukuannya dengan mengeprint, itu tentunya dia bisa tinggal di print aja, nanti akan muncul pergerakan barangnya. Jadi dia dapat melihat langsung. Ini ada stock movement reportnya. Tentunya ini dia bisa jadi dapat tahu nih di gudang ini tuh yang keluar masuknya apa aja, jumlahnya berapa. Terus di Usmart juga daftar transaksi yang sering dibeli itu apa aja. Tentunya supervisor dapat melihat dan juga memantaunya. Untuk bagian daftar transaksi, supervisor juga dapat mengeprint transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir di sini. Dia dapat melihat print transaksinya. Jika ingin melakukan pembukuan atau untuk sebagai arsip, tentunya itu dia bisa, dan untuk total semua penghasilan pun akan muncul. Berikutnya di sini saya akan mencoba login sebagai manajer, di mana manajer ini perannya tidak jauh berbeda dengan supervisor. Dia hanya dapat melihat dan juga memantau. Nah, yang membedakan, manajer dapat melihat daftar barang apa aja yang ada di Usmart Mini Market. Selain dapat melihat pergerakan barang dan juga transaksi, manajer dapat melihat daftar barang yang tersedia, harganya berapa, dan stoknya berapa. Dan untuk semua pergerakan barang, transaksi, tentunya manajer dapat mengekspor dan juga ngeprint barang. Nah, manajer dapat melihat barang yang masuk dan keluar apa aja, jumlahnya berapa, dan transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Manajer dapat memantaunya. Barang apa aja yang sering dibeli, apa yang sering habis, itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Dari sebuah web tentunya ada yang akan menggerakkan sistem tersebut. Nah, di sini yaitu admin, kita dapat login sebagai admin, di mana admin berperan dapat menambahkan cabang baru untuk sistem dan dapat menambahkan barang yang ada di berbagai cabang. Contoh, untuk daftar cabang, admin akan menambahkan cabang baru. Jika ingin membuka cabang baru, tentunya dapat ditambahkan di sistemnya oleh admin, alamatnya di mana. Lalu setelah itu kalau misalkan ada salah satu minimarket yang akan berpindah lokasi, tentunya dapat diedit di sini untuk alamatnya oleh admin. Nah, selanjutnya di sini itu ada daftar barang, di mana admin dapat menambahkan, mengedit, dan juga menghapus untuk barang yang ada di berbagai cabang, mulai dari cabang 1 sampai cabang 5. Dan jika ada kenaikan harga, admin pun dapat menaikkan harganya di sini. Nah, di sini juga admin dapat melihat daftar barang apa aja yang ada di beberapa cabang, mulai dari barangnya apa aja, terus juga stok yang ada di cabang ini tuh tinggal berapa, admin dapat memantaunya. Lanjut di pergerakan barang, admin untuk pergerakan barang, admin hanya dapat melihat daftar pergerakan stok di gudang, keluar dan masuknya barang, apa aja yang sering keluar, apa aja barang yang sering masuk ke gudang, admin hanya dapat melihat dan memantaunya saja. Dan untuk transaksi pun sama, admin hanya dapat melihat daftar transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga kasir. Di sini kita akan mengambil contoh untuk kasir cabang 2. Kita akan melakukan pergerakan apakah stok itu beneran
berkurang atau bertambah. Contoh ini Indomie goreng stok awal itu dia 10 ya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat, kan tadi untuk di kasir itu Indomie goreng jumlah stoknya 10. Kita akan mencoba mengeluarkan barang yang ada di gudang, yaitu menambahkannya ke dalam kasir. Nah, untuk tambah ini kita coba Indomie goreng yang tadi ya, dengan jumlahnya itu 10 pieces. Kita coba mengeluarkannya sehingga dia mengirimkan kepada kasir. Nah, kita akan coba login sebagai kasir cabang 2, di mana yang tadi awal jumlah stok Indomie goreng itu 10, lalu kita menambahkan dari gudang dengan mengeluarkan barang dari gudang. Apakah stoknya bertambah? Tentunya dia bertambah. Indomie goreng yang awalnya stoknya 10 sekarang bertambah menjadi 20. Lalu kita akan mencoba melakukan transaksi untuk Indomie goreng yang barusan. Kita coba dengan jumlahnya itu mungkin sekitar 10 pieces juga. Harganya itu 3.500 dan di sini ada totalan dia menjadi 35.000. Ini akan muncul dan detail pun sama. Ini barang harga satuan, total itu akan muncul. Harga stoknya kembali menjadi 10 lagi. Nah, di sini juga kita akan masuk sebagai manajer, di mana tadi manajer dapat melihat daftar barang, pergerakan, dan juga transaksi. Nah, tadi kan transaksi di kasir cabang 2 itu ada Indomie goreng terjual 10 pieces dengan harga totalnya itu di 35.000. Kita lihat apakah barangnya itu tetap stoknya menjadi 10 juga. Tentunya sama, Indomie goreng stoknya sekarang menjadi 10. Dan untuk di transaksi pun itu dia sama, tertera pembelian yang tadi seharga 35.000 yang dilakukan oleh customer. Kita coba melihat lagi sebagai admin, karena tadi sudah ada pergerakan dari customer dan juga kasir sama dari gudang. Kita lihat apakah itu benar-benar terjadi pergerakannya. Kita coba lihat di sini. Untuk daftar barang yang ada di cabang 2 itu jumlah stoknya sama, sekarang menjadi 10. Kita lihat di bagian pergerakan barangnya, ini ada barang yang keluar dari gudang itu 10 pieces ya, karena kan tadi gudang mengirimkan barang kepada kasir. Nah, kita lihat juga di sini ada detail transaksi terakhir yang dilakukan di kasir cabang 2. Solusi yang sangat praktis bukan? Segera hubungi kami. Pantau bisnis Anda kapan saja dan di mana saja. Saatnya mengambil langkah untuk bisnis Anda. Terhubung dengan kami.